Shalom dan selamat berjumpa kembali buat kita semua sahabat Berita Kasih. Dan saat ini saya Gembala Altri Kandati akan mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong dan Roh Kudus-Mu memberkati, membuat kami mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan di saat ini. Dan demi nama-Mu kami berdoa, amin. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-27 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan, satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sahabat Pelita Kasih, dimanapun kita berada, firman Tuhan di hari ini saya mengajak kita merenungkan di sebuah tema yang berjudul hidup dekat dengan Allah. Ada beberapa bagian yang akan kita renungkan bagaimana kita bisa hidup dekat dengan Allah. Yang pertama yaitu bahwa kita harus fokus pada prioritas yang benar, sebagaimana pemazmur Daud sendiri mencatat dalam pasal 27 ayat 4. Dia katakan sana bahwa satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Fokus pada prioritas yang benar, satu hal yang telah ku minta. Daud sebagai seorang penguasa tentu saja, atau sebagai seorang raja, dia memiliki segala-galanya, baik itu kerajaannya yang megah, bahkan juga semua keinginannya pasti bisa terpenuhi dengan ketika dia mengeluarkan kata-kata, ya. Bahkan juga apa yang tidak bisa dia miliki, tentu saja itu merupakan hal yang mustahil, karena saat itu dia adalah raja yang sangat besar dan sangat ditakuti serta dimuliakan dan diagungkan di masanya. Namun dalam semuanya itu, dalam kekuasaannya, dalam kemiliterannya, dan dalam berbagai apa yang ada dalam kehidupannya, dia tahu bahwa dia harus memprioritaskan yang paling mutlak dan yang paling utama dalam kehidupannya. Sehingga dalam pujiannya, dalam doanya, dia katakan bahwa satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Daud katakan bahwa ada sebuah kerinduan untuk berdiam di rumah Tuhan. Sehingga dikatakan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, artinya bahwa dia mengajak kepada kita bukan hanya sekedar hadir secara fisik dalam persekutuan ibadah atau kehidupan Daud yang ingin dekat dengan Allah di bait Allah atau di tempat-tempat ibadah saat itu, namun juga berbicara kepada kita saat ini tentang gaya hidup kita, yaitu gaya hidup melekat bersama dengan Tuhan dan juga menikmati hadirat Allah dalam kehidupan saya dan saudara setiap saat, dan menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan yang aman dalam kehidupan kita. Tentu saja Tuhanlah satu-satunya tempat yang membuat kita damai, membuat kita aman, tentram, sehingga hati kita pun merasa sukacita dalam kehidupan ini. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kerinduan untuk berdiam di rumah Tuhan. Jadi pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah kita sudah menjadikan Tuhan tempat perlindungan yang aman melalui doa-doa kita kepada Allah, melalui pujian-pujian kita, perenungan firman Tuhan kita? Dalam tanda kutip, kita bisa membuat semuanya ini menjadi rumah, gitu ya. Rumah di mana tempat kita pulang, tempat kita mencari kedamaian, mencari ketenangan setiap hari. Hanya saja terkadang kita sebagai manusia cenderung jika ada sesuatu yang tidak nyaman, maka banyak orang yang membeli ke media sosial, umbar-umbar dan sebagainya, apa menjadi kekesalan, sehingga pun yang ada bukan sebuah jawaban tetapi menambah masalah, gitu ya. Namun bagi kita sekalian, marilah dalam hidup kita jadikan Tuhan menjadi rumah, tempat kita tinggal, tempat kita berlindung, dan pun di dalamnya ada rasa kedamaian, ada rasa tenang dalam hidup kita ini, sehingga kita pun merasa bahwa kita semakin hari semakin dekat bersama dengan Allah dan menikmati hadirat daripada Tuhan sendiri. Dan yang ketiga, yaitu bahwa Daud mengajak kepada kita sekalian
yaitu merenungkan dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Sehingga dia katakan dalam ayat 4 situ bagian terakhir, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tujuan Daud berdiam diri di hadirat Tuhan adalah untuk merenungkan dan menyaksikan betapa kemurahan Allah yang begitu hebat, yang begitu besar, yang Dia nyatakan dalam kehidupan Daud sendiri. Gitu ya. Ketika pun sama kita dekat bersama dengan Allah, maka dalam kehidupan kita akan semakin bertumbuh dan semakin peka mengenai rohani kita, mengenai iman kita akan semakin bertambah, sehingga kita dapat melihat bagaimana campur tangan dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan kehidupan kita ini. Sehingga kita tidak akan melihat ke kiri, kita tidak akan melihat ke kanan, namun kita akan hanya fokus bersama dengan Allah. Sehingga pun dalam kehidupan saya dan saudara-saudara ketika merenungkan dan menyaksikan, maka oh iya ya, benar ya, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan ini, dan sangat luar biasa hebatnya. Ketika Allah bersama dengan kita, maka ada rasa tenang hidup kita, hati kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya bagi kita sekalian yaitu bahwa pemazmur di saat ini mengajak kepada kita untuk hidup dalam kesederhanaan, untuk hidup lebih dekat bersama dengan Allah, untuk menikmati kebaikan daripada Tuhan. Dunia bisa menawarkan segala sesuatu, tapi ingatlah bahwa Allah lebih jauh besar dari apa yang dunia ini tawarkan dalam kehidupan saya dan saudara. Maka untuk itu, pilihlah prioritas yang mana di hari ini saudara akan lakukan, apakah untuk dunia atau mau melekatkan hati kita, hidup kita bersama dengan Allah dan memprioritaskan Tuhan sebagai nakoda kehidupan ini, dan juga Dialah yang membimbing hidup kita, maka kita pun akan hidup tenang bersama dengan Dia, dan segala pergumulan hidup kita bisa melewati karena pertolongan daripada Allah. Maka akan ada sukacita dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus yang memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa di saat ini. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan dan sharing di hari ini. Dan kiranya seluruh sahabat berita kasih dimanapun mereka berada di saat ini, kami bisa memiliki prioritas yang utama dalam hidup ini, yaitu meningkatkan diri kita hanya kepada Tuhan, dan akan melihat betapa baiknya Tuhan dan keindahan Tuhan serta janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kami. Teguhkan kami, kuatkan iman kami, dan segala persoalan pergumulan kehidupan kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan daripada Tuhan sendiri. Kami percaya bahwa hidup kami bersama dengan Engkau, maka kami akan memiliki sukacita di dalam Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.